Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ayu Pratiwi dari Manajemen Pagi semester 4 dari STIE Wikara Purwakarta dengan NIM 1201019010. Saya di sini diberi tugas oleh Pak Paujan, MSNAKT, dalam mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi akuntansi perusahaan manufaktur. Lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi pencatatan transaksi perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode perpetual. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ilustrasi pencatatan transaksinya, mari kita ketahui dulu metode ini untuk apa sih? Metode ini itu untuk proses costing yang penentuan biayanya menggunakan historical costing, yang artinya histori biaya pembelian. Historical costing ini digunakan untuk tujuan penentuan harga pokok semata. Nah, akun-akun dalam persediaan pada perusahaan manufaktur ini apa aja sih? Yang pertama, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan barang dalam proses. Kita masuk ke jurnal transaksinya. Yang pertama, tanggal 3 Januari 2015, perusahaan membeli secara kredit bahan baku sebesar 10 juta dan bahan penolong sebesar 500.000. Nah, ini dia perbedaannya ketika kita memakai persediaan sistem perpetual yang nama akunnya itu namanya persediaan. Nah, persediaan bahan baku ini sebesar 10 juta di debit dan persediaan bahan penolong 500.000 di debit, dan utang usaha karena utang usahanya bertambah, maka utangnya jadi dicatat di kredit, hasilnya jadi 10.500.000. Berikutnya, pada tanggal 25 Januari 2015 digunakan bahan baku sebanyak 9.600.000. Pada proses ini ada model yang namanya pengalokasian. Semua akun-akun yang berhubungan dengan semua harga pokok produksi, maka dicatatnya ke dalam barang dalam proses. Disebutnya barang dalam proses. Barang dalam proses itu terdiri dari bahan baku, bahan tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, karena bahan baku masuknya ke dalam barang dalam proses, jadi 9.600.000 ini adanya di debit. Sedangkan persediaan bahan bakunya itu adanya di kredit. Berikutnya, tanggal 31 Januari 2015, perusahaan telah mempekerjakan buruh langsung untuk memproduksi barang. Jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah 20 juta. Perusahaan juga mempekerjakan karyawan dan untuk bagian umum, administrasi, dan pemasaran dengan gaji dan upah sebesar 2 juta. Karena di dalamnya ada tenaga kerja langsung dan BOP, jadi tenaga kerja langsung dan BOP dalam perpetual kita catatnya dengan pendekatan perpetual. Masuknya ke dalam barang dalam proses. Sedangkan biaya gaji dan upah itu tidak terkait dengan HPP atau beban pokok produksi, sehingga tetap dicatat dengan akun biaya gaji dan upah. Barang dalam proses dan biaya gaji dan upah masing-masing di debit sebesar 20 juta dan 2 juta tadi. Sehingga akan mengurangi kas kita di kredit sebesar 22 juta. Lanjut, pada tanggal 25 Januari 2015, perusahaan membayar listrik dan air sejumlah 13 juta. Listrik dan air itu bagian dari BOP, maka harus dicatatnya dengan pendekatan perpetual ini di akun barang dalam proses sebesar 13 juta di debit. Ini juga mengurangi kas kita di kredit sebesar 13 juta.
Karena di sini, selanjutnya, selama bulan Januari 2015, perusahaan telah mempekerjakan buruh tak langsung. Jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah 5 juta dan biaya pada akhir Januari 2015. Nah, karena di sini perusahaan telah mempekerjakan buruh tak langsung berarti masuk ke dalam kategori BOP, maka dicatatnya di biaya barang dalam proses nih, akunnya biaya barang dalam proses. Biaya dalam proses di debit sebesar 5 juta dan di kreditnya itu 5 juta karena kasnya juga berkurang. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2015 digunakan bahan penolong sebanyak 3 juta. Bahan penolong juga termasuk ke BOP sehingga harus dicatat di akun barang proses. Di debit sebesar 3 juta yang berkurang persediaan bahan penolongnya menjadi 3 juta. 3 juta ini dikredit. Mesin dan pabrik disusut untuk tahun ini sebesar 18 juta. Disusut karena rusak ya, karena manfaatnya berkurang dan penyusutan mesin dari pabrik masuk ke dalam BOP, maka di akunnya dicatat barang dalam proses sebesar 18 juta di debit dan adanya akumulasi penyusutan mesin dan pabrik. Mesin dan pabrik itu adanya di kredit karena adanya tadi penyusutan, adanya berkurang. Nah, selanjutnya listrik dan air yang belum dibayar sebesar 1 juta. Listrik dan air itu harus jelas ya. Kalau listrik air untuk kegiatan produksi berarti masuknya ke dalam BOP, maka dicatatnya ke dalam barang dalam proses sebesar 1 juta. Karena ini belum dibayar, masuknya ke dalam utang listrik dan air dikredit sebesar 1 juta. Nah, si utang listrik dan air itu ini masuknya ke kredit karena tadi belum dibayar. Selanjutnya, barang yang masih perlu proses lebih lanjut adalah 1.800.000. Ini udah pasti persediaan barang dalam prosesnya terbatas 1.800.000. Otomatis mengurangi barang dalam proses 1.800.000 di kredit. Nah, dalam jurnal transaksi selanjutnya, barang yang sudah jadi tersebut harga pokoknya adalah 68.800.000. Yang dimaksud harga pokok tersebut adalah harga pokok penjualan. Sehingga setelah mendapatkan berapa HPP-nya, maka kita jurnal nih dengan persediaan barang jadi 68.800.000 adanya di debit. Dan barang dalam proses berkurang karena sudah berubah status menjadi persediaan barang jadi. 68.800.000 ini adanya di kredit karena telah berubah status menjadi persediaan barang jadi. Nah, untuk selanjutnya, tanggal 31 Januari 2015, perusahaan menjual barang jadi secara kredit sebesar 200 juta. Beban pokok barang yang dijual diketahui sebesar 69.500.000. Karena kita menggunakan perpetual, maksudnya menggunakan sistem perpetual ini, kita menggunakan dua pasang jurnal nih. Yang pertama, piutang usaha dan beban pokok penjualan. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan sistem periodik, kita itu hanya menggunakan si piutang usaha aja, jadi nggak pakai si beban pokok penjualan. Nah, untuk piutang usahanya, 200 juta ini adanya di debit, penjualannya ada di kredit. Sedangkan beban pokok penjualan 69.500.000-nya ada di debit, persediaan barang jadinya ada di kredit. Mohon maaf jika ada kesalahan saat menjelaskan atau kurang jelas dalam menjelaskan materi tentang ilustrasi pencatatan transaksi perusahaan manufaktur dengan metode perpetual ini. Saya kira saya cukupkan dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.